Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, renungan untuk kita pada hari ini Kamis 17 November 2022 tertulis dari Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12. Saya bacakan untuk kita semua. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada ungkapan yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Ketika seseorang melakukan kebaikan kepada orang lain, akan tetapi orang lain malah membalaskan dengan kejahatan kepada yang memberikan kebaikan. Itulah maksud daripada ungkapan itu. Apa hubungannya dengan nats kita pada hari ini? Bahwa Tuhan betapa sudah sangat menunjukkan kebaikan untuk umat pilihannya, bangsa kesayangannya, yaitu bangsa Israel. Bagaimana Tuhan menyertai nenek moyang mereka keluar dari pembuangan Mesir, segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam perjalanan sampai kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tuhan menyediakan mereka kelaparan, mereka kehausan, bahkan kemenangan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Tuhan menyediakan dengan membelah laut menjadi dua dan kemudian kembali menyatukan sehingga tentara Mesir boleh tenggelam mati di laut itu. Itulah kebaikan Tuhan untuk umat pilihannya. Seperti itu jugalah kebaikan Tuhan kepada kita sesungguhnya, dan kita harus mengaminkan akan hal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengapakah Tuhan masih tetap saja memilih untuk menyayangi kita, mengasihi dan memelihara kehidupan kita, sedangkan kita selalu mengecewakan, berjalan dalam jalan seturut dengan keinginan daging, seturut dengan kehendak kita, dan mengikuti apa yang dunia katakan. Kita bahkan meninggalkan persekutuan dengan Dia. Tapi Tuhan tetap memilih untuk menyayangi dan memelihara kehidupan kita. Karena Tuhan mengetahui bahwa kita ini adalah orang lemah. Tuhan menyadari bahwa sesungguhnya kita ini tidak dapat melakukan apa-apa kalau bukan karena penyertaan Tuhan. Sehingga Dia lebih memilih untuk memelihara kehidupan kita. Tetapi jatuh bangun kehidupan kita ini Tuhan selalu jadikan untuk kebaikan kita, menempa hidup kita, menempa iman kita, menjadi orang-orang yang layak menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu yang perlu kita sadari adalah sama seperti melalui nats ini, yang perlu disadari oleh bangsa Israel adalah bahwa Tuhan tetap memilih kita menjadi umat kesayangannya. Kalau pilihan manusia bisa berubah-ubah, bisa saja karena faktor usia, karena sudah usang kita ganti dengan yang lain. Bisa saja karena faktor tidak cocok, karena kita sudah merasa bosan, kita sudah merasa jenuh, kita meninggalkan dan mencari yang baru, atau karena perubahan zaman, style, sehingga kita mengikuti seturut dengan zaman yang ada. Itulah ukuran kita memilih, mudah berubah-ubah, tidak abadi, penuh dengan syarat bahkan untuk mencintai pun bagi pasangan muda haruslah banyak syaratnya. Tetapi Tuhan tidak menuntut syarat apapun kepada kita untuk kita mau mengasihi Dia, mencintai Dia. Dia hanya meminta kepada kita melalui nats ini,
seperti kepada bangsa Israel. Takutlah akan Tuhan, hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya. Dengan demikian kita mengasihi Dia. Takut akan Tuhan, maka hidup kita ini selalulah menjadi ibadah. Dimanapun kita bergaul, bekerja, beraktivitas, kita menjadikan itu adalah ibadah. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya duduk di gereja kita beribadah dan memuliakan Tuhan, tapi saat kita beraktivitas dengan sesama kita, siapapun mereka, dan di tengah keluarga terlebih, itu adalah bagian dari ibadah. Ibadah yang sejati adalah mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesama kita manusia. Hanya itu syarat yang Tuhan minta. Takut akan Tuhan, hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita lakukan dalam kehidupan kita, terlebih satu hari ini dan hari-hari mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kembali Tuhan untuk hari ini Engkau masih menyertai kami, memberikan kami nafas kehidupan, membangunkan kami dari tidur kami sehingga kami boleh beraktivitas pada satu hari ini. Kami bersyukur Engkau memilih kami untuk mengasihi kami betapapun kami berdosa dan menunjukkan berbagai-bagai perbuatan yang mengecewakan, yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, tapi Engkau tetap memilih untuk memelihara kehidupan kami. Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar dalam jalan-jalan kami seturut dengan kehendak-Mu, dan kami hanya beribadah kepada-Mu saja, dan kami boleh takut, taat, setia kepada-Mu dimanapun kami berada, bersama dengan keluarga, bersama dengan teman handai tolan dalam pekerjaan kami pribadi lepas pribadi. Kami menunjukkan sikap yang mengasihi Engkau dengan sikap mengasihi, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, melakukan pekerjaan kami untuk kemuliaan nama Tuhan, karena itu adalah ibadah. Tuhan kiranya menyertai setiap jemaat-Mu dalam aktivitas mereka dalam satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.